68 rumah warga di Brebes, Jawa Tengah mengalami rusak berat akibat bencana tanah bergerak. Tanah bergerak terjadi pada 1 minggu lalu dan kembali terjadi pada Kamis malam saat turun hujan deras. Terdapat 35 rumah yang mengalami rusak berat dan kondisinya nyaris ambruk dan nyaris tidak bisa ditempati lagi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Brebes bisa merelokasi pemukiman penduduk ke tempat lainnya yang dirasa lebih aman. Mau kemana, Bu? Mau rumahnya mana? Mau ngungsi, Bu? Iya. Artinya secara keseluruhan nah ini keseimbangan sudah Pemirsa, untuk mengetahui kondisi saat ini dampak dari tanah bergerak di Brebes, kami sudah terhubung dengan Wibowo Budi Santoso, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Brebes. Selamat pagi, Pak Wibowo Budi. Selamat pagi, Pak. Ibu, selamat pagi. Ini dengan saya Nusri Mansur, Kalaksa BPBD Kabupaten Brebes. Baik, Bapak. Mohon maaf. Bisa dijelaskan, Pak, berapa banyak sebenarnya rumah warga di sana yang terdampak tanah bergerak? Iya, sampai semalam jumlah rumah yang terdampak ada 76 rumah. Di situ ada 35 rusak berat dan 41 rumah rusak ringan. Dan ini dimungkinkan bisa bertambah dengan kondisi tanah yang memang sudah jenuh air dan kondisi tanah bergerak ini memang sering terjadi di lokasi tersebut. Ya, untuk wilayahnya seberapa luas, Pak, cakupan wilayah dari bencana tanah bergerak ini? Ini tanah bergerak ini hanya di Dukuh Limbangan. Dukuh Limbangan ini bagian daripada Desa Sridadi. Jadi tahun 2022 juga di Sidadi ada lokasi di Dukuh Karanganyar ya. Dukuh Karanganyar juga terjadi tanah bergerak dan sampai hari ini memang beberapa masih ada di hunian sementara. Kami sebagai pemerintah Kabupaten Brebes sudah meminta kepada tim geologi Bandung untuk menganalisa apakah hal ini masih terus terjadi atau dimungkinkan bisa tetap dihuni, begitu. Ya, lalu bagaimana dengan warga yang mengungsi? Apakah nantinya tempat tinggal mereka bisa ditempati kembali atau mereka harus direlokasi, Pak? Ini yang sedang kami tunggu dari kajian tim geologi. Sementara ini lokasi itu kami kosongkan karena keamanan atau keselamatan warga itu nomor utama bagi kami. Jadi warga diungsikan di beberapa tempat dan mereka memang merasa lebih nyaman untuk mengungsi di tempat saudaranya. Yang di pondok pesantren hanya 15 orang gitu. Apakah ada kemungkinan wilayah dari rumah tanah yang terdampak tanah bergerak ini bisa bertambah, Pak, atau berpindah ke wilayah lain? Ya, kemungkinan yang akan terjadi ini adalah direlokasi seperti tahun-tahun yang lalu di Dukuh Karanganyar di Desa Sidadi. Dan ini kami sedang menunggu kajian yang akan dihasilkan dari kunjungan tim geologi hari Selasa kemarin. Baik, Bapak, untuk
warga yang saat ini mengungsi, bagaimana dengan kebutuhan dan juga logistik yang dibutuhkan oleh warga? Apakah sudah terpenuhi, Pak? Ya, sampai hari ini kami memenuhi seluruh kebutuhan pokok dari warga dan itu adalah kewajiban kami dalam masa-masa tanggap darurat ini. Jadi kami di sana dirikan dapur umum, walaupun memang terbanyak dari mereka itu tinggal di rumah saudara-saudaranya. Jadi tetap kami salurkan kebutuhan dasar mereka. Begitu. Bapak, kalau kita lihat bahwa kontur tanah yang saat ini terdampak tanah bergerak ini sudah rusak atau miring begitu, Pak. Lalu bagaimana dengan rumah-rumah warga itu nantinya? Apakah akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah, mendapatkan bantuan atau seperti apa, Pak? Kalau melihat dari kondisi di duku tersebut dan sambil kita juga menunggu kajian dari tim geologi, kemungkinan besar akan direlokasi. Karena sebagian wilayah Tridadi ini memang batuannya itu mudah bergeser. Dan ini juga dipicu oleh perubahan fungsi lahan di atasnya. Dulu di sana itu hutan rimbun dan sekarang memang hutan juga tapi hutan sayuran gitu, Mbak Linda. Baik Pak Nusi Mansur, terima kasih atas informasinya. Terima kasih.